Ditunjuklah foto saya ketika ngisi seminar di sebuah kampus. Saya sedang jadi arimateo, ya, sedang gerak ya, ngisi seminar di sebuah kampus. Ini yang saya lihat di dalam mimpi saya. Oke, jelas. Jadi semakin jelas siapa yang sosok yang dimimpikan oleh Muhammad Qasim. Dan supaya tidak bisa dibantah lagi oleh mereka, saya sertakan chat-chat. Tadinya saya tuh tidak inginlah menampilkan chat-chat Qasim, ya, karena itu privacy sebetulnya. Tapi Qasimnya sendiri membantah-bantah. Ya wajarlah, karena dia sedang terkurung fitnah Dajjal. Saya akan melanjutkan yang kemarin kita bahas tentang mimpinya Muhammad Qasim, di mana ada seseorang yang menebar sihir ke Majelis Gajah, dan mimpi inilah yang menjadi perpecahan besar di dalam pengikut Muhammad Qasim. Kebetulan kita sama-sama tahu Muhammad Qasim belum bisa menakwilkan, belum tahu arti simbol-simbol, ya. Nah, maka ini adalah satu bentuk memang yang diciptakan untuk memporak-porandakan. Tapi memang sunatullahnya begitu. Ada proses penyaringan. Jadi di balik ini semua, ternyata di dalam takwil mimpi ini, ya, itu ternyata proses penyaringan luar biasa. Jadi cara Allah itu untuk menuju proses kesempurnaan itu melalui ujian-ujian memang. Ya, baik. Untuk meneruskan ini, kemarin saya menyebut-nyebut di dalam mimpi itu ternyata ada 4 pihak, ya, yang terungkap dalam mimpi. Sedikit saya. Yang pertama, yang memukuli saudaranya. Satu kelompok gajah, ya, kelompok Majelis Gajah yang dulu. Yang kedua adalah mereka yang mengambil dan menyembunyikan saudara-saudaranya Qasim. Ini ternyata beda ini, ya, di dalam ketika penakwilannya serius. Dulu para penakwil yang dulu manual tidak terdeteksi. Yang ketiga adalah siapa yang memukuli saudaranya itu adalah yang mereka yang menyembunyikan. Nah, ini orang yang netral. Ini tidak, ketika ditanya tidak tahu apa-apa. Kemudian yang keempat yang berbohong, menyembunyikan. Nah, jadi ternyata di dalam mubasyiratnya Muhammad Qasim itu ada 4 pihak. Dan ternyata ketika kita teliti yang ada di Majelis Gajah, benar ternyata. Tetapi di dalam mimpi ini tidak terungkap siapa saudaranya yang dipukuli. Di dalam mimpi ini tidak terungkap. Pokoknya terungkap ada lagi berarti saudaranya, tapi tidak disebut Majelis Gajah atau bukan. Baik, untuk mengetahui siapa yang dipukuli, saudaranya Muhammad Qasim dipukuli itu, alhamdulillah terjawab. Saya punya keyakinan, karena ingat mimpi itu sebuah puzzle, harus disatukan antara mimpi satu dengan mimpi yang lain, sama dengan hadis satu dengan lain, sama dengan Quran, ya, ada penguat Quran yang lain, ada yang lain sebagainya. Jadi memang demikian. Nah, baik, itulah yang kita akan bahas. Bagaimana mengetahui siapa saudaranya yang dipukul oleh Qasim itu? Mari kita lihat. Yang pertama adalah mimpi, seri mimpi. Makanya Anda harus baca seri mimpi yang terbukti Muhammad Qasim, ya. Ini ada di dalam seri 1. Saya kasih judul chat Muhammad Qasim kepada saya langsung, menceritakan tentang mimpinya, ya, yang dialami. Baik, nih kurang lebih, ya, saya bacakan mimpinya. Ini tanggal 3 Januari tahun 2002. Dan dia nanya kepada saya,
Di dalam grup jelas saya share komunikasinya dengan dia langsung ya. Berapa usia Anda? Tahun kelahiran yang tepat. Ini saya langsung terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Lalu saya jawab, saya lahir 11 Agustus tahun 1964. Jadi sekarang usia saya sudah 57 bulan. Kenapa saudaraku? Saya sudah tua, saya bilang. Oke, Engki menjawab, baiklah. Tidak apa-apa. Saya hanya bermimpi kemarin seseorang datang dan membangun sebuah rumah di di tanah yang luas. Ada rumah dan kebun dan ladang. Itu mimpi saya. Saya duduk di atas bersama seseorang ini. Lalu saya berkata, siapa orang ini yang membangun rumah ini? Rumahnya sangat bagus dan besar. Ada kebun juga dan tempatnya baik. Tuh, mimpinya ya. Lalu saya nanya, Masya Allah, siapa yang duduk bersamamu itu? Saya tanya kan. Dia jawab, dia usianya sekitar 58 tahun, saya duduk di sebelahnya. Mungkin itu kamu dan timmu. Insya Allah, wallahu alam. Dia bilang, Allah lebih mengetahui. Baik, rekan sekalian, di dalam mimpi, bahkan keyakinannya itu setelah bangun, itu bagian dari proses mimpi. Contoh, saya, ini siapa orangnya? Tapi dalam hati dikatakan, oh itu si Fulan. Nah berarti itu tuh memang mimpi seperti itu. Ya. Baik, jelas ya mimpinya. Perhatikan. Dia membangun sebuah rumah di atas tanah yang luas dan ada kebun dan ladang. Resume mimpinya seperti ini. Lihat, resume langsung saya dulu ya, langsung. Karena panjang kan. Makna utama dari mimpi itu adalah isyarat akan dibangunnya satu tempat, sistem atau komunitas yang nyata. Bukan hanya di sosmed, kumpul di sosmed. Berjangka panjang, berbasis amal dan tarbiyah. Tuh lihat, amal, ingat, berbasis amal nyata dan tarbiyah. Dipimpin oleh sosok matang bersama timnya untuk kebaikan banyak orang. Ini pada tanggal ini belum dibangun. Bahwa kita mencari tempat ujlah ya, tapi belum terjadi. Kekaguman kita adalah mimpi Qasim terbukti. Kalau mimpi Qasim tahun 2025 menceritakan ini, ya itu mau bunga tidur. Tapi ini kejadiannya sebelum ini terwujud. Dan takwilnya demikian. Dan terbukti benar. Luar biasa ya. Hasil takwil detailnya, kalau teman-teman lihat resumenya, maka sangat jelas ini memang untuk kepentingan perjuangan. Dan tahu, insya Allah sesuai mubasyirat nih, bukan kira-kira saya. Jadi, itu mah soal aja pengen dicocok-cologikan. Tidak. Berdasarkan puluhan sekali lagi. Ada 20 sekian lah yang mengisyaratkan memang Qasim akan ke tanah ujlah di sini. Bahkan ada yang telat, jelas kita 7 mimpi bahwa Qasim jelas-jelas akan ke tanah ujlah, menemui saya ketika sudah mepet hidupnya, ketika sudah Allah uji dengan berbagai macam ujian, dan akhirnya dia menyadari manusia memang demikian. Al-Mahdi pun demikian. Makanya salah besar bahwa pendapat yang mengatakan bahwa mubasyirat itu adalah penerima Al-Mahdi itu seolah-olah maksum adalah tidak benar ya. Nah, jelas
Di sini sunatullah berlaku, baik dalam jumlah massa maupun dalam jumlah tunggal manusia sendirian. Manusia itu sadar kalau sudah dibenturkan dengan masalah-masalah. Perhatikan, di dalam hidup Muhammad Qasim memang banyak ujian, bahkan ditinggalkan atau tercerailah dengan orang-orang yang dulu memperjuangkan dari awal. Jadi saya yakin inilah sekolah Umar. Nanti takwil sekolah Umar akan kita takwilkan, dan ternyata betul. Itu bagian dari pembinaan. Bahkan di dalam takwilnya Qasim harus ke dokter, itu Qasim diperintahkan oleh Allah untuk belajar agama di tempat yang memang berkah akan turun, dan dikaitkan dengan di tempat bebas syirik. Karena anugerah Allah, pertolongan Allah, petunjuk Allah akan ditambahkan ketika kita berada di dalam lingkaran bebas syirik. Karena petunjuk Allah datang di tempat-tempat yang demikian, ya. Dan terbukti sesuai dengan surat Al-Kahfi ayat 13 kalau tidak salah, bahwa ketika kita ujilah, maka petunjuk akan ditambah sama Allah. Dan terbukti betul ketika kita ke sini, Masya Allah, setiap hari 2 atau 3 mimpi kita terima. Jadi jelas saudaranya itu adalah orang yang tentu harus beriman, menjalankan semua proses kitab Quran, hadis, dan juga mimpi Muhammad Qasim. Dan harus taat kepada mimpi Muhammad Qasim. Harus betul-betul menjalankan mimpi Muhammad Qasim. Insya Allah, teman-teman sekalian, silakan baca yang berseri. Ternyata banyak sekali, ada belasan mimpi Muhammad Qasim. Ketika kita takwilkan, tidak ada lagi yang mirip di antara semua kelompok Muhammad Qasim kecuali Majelis Gajah. Persis mirip sesuai dengan takwil. Artinya ini menunjukkan inilah saudara sesungguhnya, karena dialah yang konsisten memegang Quran, hadis, dan mubasyirat. Ya. Ada belasan ternyata. Saya sendiri juga kaget. Saya sendiri baru paham setelah menakwilkan. Loh, ini Majelis Gajah banget. Gitu. Karena kan kita tahu grup di sana seperti apa, grup di sana seperti apa. Saya pun dapat bocoran terus dari mana-mana, entah percakapannya, entah apa gitu. Tidak ada. Kecuali Majelis Gajah. Artinya siapa yang dipukuli itu? Saudaranya. Adalah Majelis Gajah. Dan orang-orangnya. Kenapa? Faktanya betul terjadi. Fitnah selalu saja menyerang kita, baik personalnya maupun kelompok. Bahkan dari Qasim sendiri, gara-gara mimpi ini yang dia tidak tahu takwilnya, mengeluarkan fatwa, tinggalkan Majelis Gajah. Karena gajah itu memukuli saya, katanya terus. Memukuli saudaranya. Jelas sekali ternyata dia tidak paham takwil. Demikianlah ujian buat dia. Maka di dalam mimpi helper lain dia akan minta maaf, akan datang mencari saya pada akhirnya. Dan itu tabatur, karena dimimpikan oleh banyak orang, bukan satu orang saja. Ya. Baik, jelas saya kira. Jadi saudaranya itu, karena saya sudah janji kita akan mulai mendeklar itu karena kita diserang terus, terjadi ada penggerogotan terus, penculikan terus, bikin grup baru lagi. Dan saya sudah warning dari awal, kalau bikin grup baru lagi sudah terlambat. Karena ingat, Qasim sudah mengatakan berkali-kali lah, masa penyebaran mimpi sudah berakhir terus, sudah diulang-ulang. Ada orang yang masih semangat
Padahal bukan berarti artinya penyebaran mimpi tidak boleh lagi disebarkan, tidak. Tapi memang ada batas waktu Allah menghitung. Ini yang terjadi ini hanya efek dampak sosial saja, dampak lah. Atau ada orang semangat yang baru, ya, yang baru masuk. Tapi dari sisi Allah sudah selesai. Apa maksudnya? Teman-teman paham? Kenapa sudah selesai? Sekarang ini adalah fase realistis. Fase ujian, fase pembuktian dari mimpi Muhammad Qasim itu sendiri. Muhammad Qasim di dalam mimpinya Allah mengancam ajab akan turun. Ya. Dan fase pembuktian benar. Ternyata di dalam mimpi Muhammad Qasim, insya Allah satu-satunya yang memperjuangkan dia hanya Majelis Galia yang persis sesuai dengan mimpi-mimpi. Mimpi utama loh ya. Dan boleh diuji. Makanya kita menyampaikan di grup, sampaikan di sosmed taklilnya mimpi Muhammad Qasim supaya orang menguji, silakan. Wah, itu ngarang-ngarang, silakan uji taklilnya, betul nggak? Terbuka. Artinya kita siap diuji hasil taklil kita. Nah, begitu rekan sekalian. Jadi saya pribadi yakin yang disebut saudaranya adalah yang betul-betul mempersiapkan jalan bagi kekuasaan. Bagi yang betul-betul mendakwahkan tauhid secara nyata. Bagi yang mempersiapkan SDM. Saya sudah puluhan kali mengingatkan kepada semua orang. Di dalam surat cinta saya itu, tidak ada. Sunatullahnya cari silakan. Sampai tahun gajah pun tidak akan ketemu. Di mana perjuangan apalagi berat nanti tanpa pendidikan khusus di suatu tempat. Mustahil. Hanya kumpul di grup. Itu diomongin berkali-kali, nggak sadar-sadar memang. Wajar, karena Nabi sudah mengatakan fitnah Dajjal itu berat. Kalau sudah terkena, sulit sekali keluar. Bahkan saya mendengar informasi, ya, grupnya Cisusila itu banyak loh. Dan tidak keluar-luar, tidak sadar-sadar. Karena sudah terbelit dengan halusinasi. Benar ya? Halusinasi. Baru benar nih. Iya, salah terus. Berat lah. Kalau sudah terpleset fitnah. Wah, kan di grup situ banyak yang mimpi loh. Ya, tapi mimpinya apa nih? Mimpinya tunggal atau tawatur. Yang kedua, siapapun bermimpi belum tentu mencapai takdirnya. Kenapa? Tidak lolos ujian. Jadi jangan bangga dengan banyak mimpi loh. Ada orang yang yakin karena saya banyak mimpi. Tapi lupa bahwa mimpi itu ujian. Maka alhamdulillah rekan sekalian. Terkait dengan diri saya pribadi, saya jarang mimpi. Tapi alhamdulillah mimpikan orang lain. Itu lebih aman. Saya tidak pernah membanggakan mimpi-mimpi saya karena saya mimpinya jarang sekali. Jauh lebih aman. Tidak bisa berbangga-bangga dengan mimpi. Nah, ini banyak yang terpleset. Jadi kalaupun sekarang ada di kelompok yang baru, katakanlah kelompok siapa? Kelompok Abu Bidah di situ, kan ada yang bermimpi-mimpi orang-orang. Tapi ingat, mimpi untuk diri sendiri. Hampir semua begitu di situ orang-orang. Dan itu bahaya. Kenapa? Ingat, kalau hanya keyakinan itu, sudah dijelaskan berkali-kali dalam kitab, bahwa mimpi tunggal tentang diri sendiri rawan disusupi setan. Nah, itu kitabnya bergelimpangan, saking banyak yang menyampaikan. Yang paling aman mendekati kebenaran mimpi dari Allah, tawatur, mutawatir. Sama dengan hadis juga begitu, kaidahnya. Itu yang pasti aman. Menurut kitab ulama banyak sekali. Ada puluhan kitab ulama mengatakan mimpi yang bisa dipercaya itu dijamin dari Allah sifatnya tawatur. Satu objek yang sama dimimpikan oleh banyak orang.
Baik, kalau mimpi Qasim tadi, Kang Diki membangun itu tawatur. Kenapa? Banyak juga yang memimpikan para helper lain. Dan memang akan dibangun. Tadi luar biasa ya. Di situ dikatakan kalimatnya membangun untuk jangka panjang. Teman sekalian, banyak mimpi yang lain memang ini untuk jangka panjang. Bahkan ini nanti jadi tempat mercusuar informasi. Kesadaran semakin tinggi ini, banyak orang yang tidak berdatangan ke sini untuk mengkonfirmasi, mencari informasi dan sebagainya tentang apa yang akan terjadi berikutnya. Ya, berarti cocok nih mimpi Qasim. Ya, baiklah sekalian, jelas ya. Saya akan lanjutkan ini. Untuk meyakinkan bahwa mimpi seseorang yang menebar sihir ke majelis gajah, akhirnya majelis gajah orang-orang yang memukuli saudara ini, ulama mengatakan takwil yang benar adalah yang sesuai dengan fakta yang ada. Ini dalam kitab Muntaqwa al-Kalam, tafsir al-Ahlam, saya kutip, tafsir mimpi harus sesuai dengan kenyataan sebagaimana dibuktikan dari sumber teks Quran dan hadis. Jadi tafsir yang benar teman-teman sekalian harus sesuai dengan arah fakta yang terjadi. Kalau tidak sesuai berarti itu pertama mimpinya mungkin bunga tidur, yang kedua penakwilnya pun salah, double salah kan. Makanya ada yang seolah-olah yakin dialah putra Bani Tamim, share kemana-mana mimpinya. Karena bisa bunga tidur itu. Faktanya sesuai tidak dengan yang sesuai dengan teks hadis dan sebagainya? Ada nggak fakta-fakta itu? Nah, para ulama mengatakan itu. Sama dalam kitab yang lain, saya percepat ya. Al-Isyarat fi ilham fi ilam al-ibarat itu dikatakan intinya begini, ia harus merujuk kepada sumber syar'i seperti Quran dan Sunnah serta pengalaman realitas yang berulang dan terbukti. Tuh, realitas yang berulang dan terbukti, sehingga tafsir dapat dipertanggungjawabkan secara syar'i dan empiris. Jadi harus terbukti penakwilan yang benar yang sesuai dengan fakta. Rekan sekalian, banyak yang bermimpi, saya juga menerima. Ya, misalkan Nana Qasim mimpi, banyak sekali. Bahkan dia akan jadi nomor 1 orang Indonesia. Ada itu mimpinya. Lalu dia Qasim katanya, kamulah Bani Tamim itu, gitu ya. Rekan sekalian, harus realistis. Tidak ada yang bim salah bim. Sunatullahnya begitu. Bahkan seorang yang hebat, super hebat pun, Nabi Muhammad SAW, tidak bim salah bim seperti Superman. Mustahil. Kenapa? Kitab-kitab mengatakan yang sama. Jadi penafsiran itu harus sesuai dengan realitas. Ya. Rekan sekalian, Bani Tamim itu bukan Al-Mahdi. Kalau Bani Tamim itu Al-Mahdi, hanya banyak mimpi, malas dan sebagainya, tidak ada bakat memimpin, wajar. Karena dia julukan Al-Mahdi. Kalau Bani Tamim, kalau kita lihat dari kitab-kitab, adalah sosok pejuang yang mempersiapkan tampuk pemerintahannya. Jadi orang lapangan yang matang, yang punya pengalaman dan punya skill, itu. Jadi kalau ditafsirkan, mohon maaf, Nana Qasim itu putra Bani Tamim, tidak sesuai. Harus begitu. Siapa yang mengatakan? Ulama. Dan betul ternyata. Baik, jelas ya. Dalam kitab yang lain, cukup dua ya.
saya sampaikan. Cuma 303. Nah ini. Kemudian hasil takwil itu harus sesuai dengan realitas dan peristiwa yang dialami. Ya cukup 3 lah ya mewakili. Jadi kalau ada orang yang mengatakan, oh itu mimpi gajah itu ditakwilkannya melalui AI, melalui apapun, yang penting standar ulamanya terpenuhi. Apa itu? Lihat urutan pertama, motif-motif Quran tidak takwilnya. Membandingkan sejalan nggak dengan dalil Quran, itu kata ulama. Yang kedua, lihat hasil takwilnya sesuai tidak dengan fakta yang berjalan. Itu yang benar. Tidak ada yang lain lagi. Alhamdulillah standar gajah begitu dalam menakwil mimpi. Ada ayatnya, ada hadisnya di dalam konteks simbol. Lalu ternyata alhamdulillah dari hampir seluruh yang sudah ditakwilkan, bahkan seluruh mimpi Muhammad Qasim sudah ditakwilkan, yang menjadi bahan blueprint dan roadmap. Ditambah dengan mimpi teman-teman yang saling menunjang. Dan alhamdulillah ternyata teman-teman mau tahu, setelah semua ditakwilkan, Masya Allah, sesuai dengan realita yang ada. Nah itulah kesempurnaan takwil mimpi. Jadi kalau ada kelompok lain menakwilkan mimpi yang tidak sesuai dengan fakta yang berjualan, dusta. Itu para ulama, kata-kata dusta itu bukan dari saya. Itu ada 2 kemungkinan kata 2 ulama ya, tidak sesuai. Pertama, mimpinya bunga tidur. Walaupun indah, karena jangan lupa, bunga tidur atau mimpi setan pun indah. Bahkan dibuat seindah mungkin, tapi tidak natural. Ya, contohlah di Susila, kan indah-indah banget kata-katanya. Tapi tidak natural, ketahuan. Tidak ada simbol apapun. Kenapa? Karena manusia sulit menciptakan mimpi, rangkaian mimpi dengan mengambil simbol-simbol. Coba, silakan. Saya pernah nyoba, teman sekalian nih, ya, saya 3 hari pernah nyoba, ingin tahu. Saya ingin cerita nih. Saya akan jadi raja, atau saya akan berkuasa di dunia. Coba, saya buat mimpinya nih, disesuaikan dengan takwilnya. Nanti ketika diterjemahkan, ditakwilkan harus begitu. Sulit, rekan sekalian. Tidak nyambung bahkan. Jadi, sama dengan tantangan Allah. Ya. Silahkan, kumpulkan manusia dan jin, ciptakan 1 ayat. Ternyata, ya kalau hanya menciptakan kalimat begitu saja mudah. Tapi Quran tidak bisa lepas dalam sebuah rangkaian besar. Jadi kalau ada susupan Quran, bohong itu. Kenapa tidak? Kenapa? Karena tidak terangkai dengan ayat-ayat lain. Jadi Allah menantang seperti itu. Demikian juga mubasyirat, susah dipalsukan. Kalau ditakwilkan bisa. Misalkan beginilah, Mas Saiful bohong-bohongan, Kang saya mimpi begini. Ditakwilkan bisa. Penakwil mimpi pun tidak bisa mendeteksi ini palsu atau enggak. Sulit, ada bisa, tetapi kadang-kadang kalau pinter-pinter mimpinya mau mencocokkan dengan mimpi lain, lalu dia bikin pura-pura, sulit terdeteksi, bisa ditakwilkan, tapi kan bohong. Tapi yang tidak bisa adalah kita menciptakan mimpi dan menghasilkan sebuah takwil yang sesuai dengan fakta yang berjalan. Ya, sulit itu. Terusan. Rekan sekalian, dan di dalam simbol mimpi Muhammad Qasim tadi ada gedung dan mall. Apa itu? Yaitu artinya adalah sistem atau fase peradaban atau ruang ujian kolektif. Maknanya apa? Arena yang besar untuk umat, tempat bercampurnya ego, kebenaran dan fitnah. Bukan markas satu majelis, tapi fase pergerakan luas. Jadi mimpinya ada orang-orang gajah di gedung ya. Nah itu artinya di gedung. Orang-orang Indonesia dan gajah di mana-mana. Ini simbol keterlibatan luas.
bukan semua orang yang secara hakiki. Maknanya adalah nama gajah menjadi label pergerakan atau narasi. Tidak semua orang yang berada di dalamnya memiliki kesadaran yang sama. Tuh lihat, persis kan? Akui aja. Majelis Gajah itu harus diakui lah menjadi pelopor. Dan hampir semua yang sekarang grup baru pun itu orang gajah semua itu. Mantan. Saya tahu orangnya kurang lebih 20 orang saja ya di situ grup itu. Jadi itu mantan gajah. Belum demikian juga yang diculikin oleh Muhammad Qasim. Banyak mantan gajah dari luar. Ada grup Nanang Qasim, itu hampir semua orang gajah juga. Si Susila juga demikian. Jadi kesadarannya tidak sama. Padahal saya sudah rajin menulis ya sejak 6 tahun yang lalu, biar memahami lah. Tapi itulah kekuatan fitnah Dajjal lebih berat ya. Jadi bagi orang yang masih lemah, punya penyakit hati atau punya terbelit dengan dosa-dosa besar yang belum bisa keluar, bisa jadi itulah yang membuat dia terpleset ya. Ini penting. Label itu tidak sama dengan tingkat iman ya. Sosok Dajjal terpengaruh sihir Dajjal. Nah, kaidah Islamnya apa? Dajjal itu fitnah terbesar, bukan hanya sok tapi sistem tipu daya. Makna sihir Dajjal di dalam mimpi tadi adalah terpengaruh narasi, emosi, fanatisme dan ego kolektif sehingga kehilangan kemampuan tabayun dan mudah menjadikan yang berbeda sebagai musuh. Persis kan? Lihat. Itu alami, kita alami sekarang ini. Persis kan? Mimpi Qasim itu tersihir Dajjal. Pertama tadi apa? Tidak sama pemikiran kita sama semua. Levelnya beda-beda pemahaman. Terjadi kan? Yang kedua apa? Lihat. Banyak kita terpengaruh emosi nasional, fanatisme kolektif. Ya. Kita ini langkah tabayun. Betul itu. Bayangkan, ada sebuah peristiwa nggak pernah tabayun, jarang loh tabayun ke saya. Padahal objeknya saya kan. Jarang saya. Ada memang. Nah itu yang bagus. Beberapa orang, Kang, ini saya mendengar perusahaan. Oh ini begini-gini yang sebelum. Nah kan clear. Betul. Akhirnya apa? Tanpa tabayun akhirnya pecah belah. Diyakini dan sebagainya. Ini bukan berarti mereka jadi pengikut Dajjal hakiki, tapi terkena efek fitnah Dajjalian, fitnah akhir zaman. Ya. Nah, apakah seluruh majelis gajah yang ada dalam mimpi Qasim itu terkena fitnah? Tidak. Dari mana tahu? Lihat. Di dalam mimpi itu sangat jelas, yang tersihir hanyalah sebagian, di mana dalam mimpi itu tergambar apa itu. Yang terkena sihir adalah yang menganggap musuh atau memukuli salah satu anggota keluarga Muhammad Qasim. Yang kabur, ketika Qasim datang dia kabur. Yang melawan setiap level, itulah gajah yang bermasalah. Dan hampir semua sudah keluar. Maka pembuktian hari ini saya melihat langsung. Saya saksi sejarah dari awal gajah berdiri sampai hari ini. Ternyata Masya Allah yang terkumpul sekarang ini khususnya di sini. Masya Allah. Mohon maaf, betul, terasa betul. Saya bukan memuji ya. Tapi teman-teman di sini Masya Allah. Saya yakin bahwa teman-teman adalah orang-orang yang nanti sudah dijuluki dalam mimpi yang lain. Orang yang tersaring di majelis gajah adalah para jundullah atau tentara Allah. Tentara Allah itu bukan gagah-gagahan, tapi orang yang beriman secara sungguh-sungguh, ya, berprasangka baik terus, tahan ujian, sudah harus diuji. Satu hal teman-teman sekalian, sunatullahnya saya sudah bolak-balik kemana-mana, ke semua kitab, ke semua Quran, saya tanya ke banyak surat, ingin tahu. Ternyata betul Mas Walian, sunatullahnya tidak mungkin melahirkan pejuang tanpa ditempa oleh fitnah. Tidak ada ternyata, yang di Musalabim itu tidak ada. Ya. Bahkan orang yang paling mulia pun, Masya Allah, direndahkan, dihina, mau dibunuh, segala macam.
diracun lah segala macam. Bayangkan, orang yang paling mulia manusia ya, paling mulia di muka bumi ini, yaitu baginda Nabi Muhammad SAW, diperlakukan mirip penjahat, ya, bahkan sampai diracun, sampai macam-macam lah ya, usaha-usaha itu. Jadi mustahil menghasilkan sebuah perjuangan yang besar tanpa mulai kekuatan kita. Karena jangan lupa, lawan kita, objek dakwah kita, yang melakukan gerakan kemungkaran, pasti melakukan perlawanan. Tidak mungkin, teman-teman sekalian. Tidak ada sejarahnya dakwah yang seorang dai beneran, itu umatnya udah dikumpulin, dikasih panggung, pulang dikasih honor. Itu bukan dakwah, itu cari uang, ya. Umatnya dikumpulin dalam lapangan, panitianya banyak, keluar uang banyak, panggungnya mau tahu, panggung sekali bikin bisa 120 juta lah bikin panggung itu, pakai lampu kelap-kelip macam-macam. Ceramahnya juga udah jam 12 baru ceramah, banyak musiknya dulu, banyak macam-macam dulu. Orang udah pada ngantuk baru ceramah, jadi nggak ada mana. Bukan itu berjuang. Berjuang, kalau kita lihat sejarah Nabi, para Nabi sebelumnya, adalah penderitaan, sulit, tidak berada di zona nyaman. Kalaupun sudah berkuasa, tetap tidak nyaman. Kenapa coba? Tidak nyaman. Mau tahu? Kenapa coba? Kalaupun Nabi siapapun sudah berada di kekuasaan, tetap tidak nyaman. Kenapa tidak nyaman? Pertama, diperangi orang lain, ya kan? Musuh-musuh. Kan membela diri. Nah. Yang kedua, pasti fitnah banyak. Yang berikutnya, memikirkan umat. Kan banyak yang menderita, banyak yang bencana. Memikirkan terus, tidak nyaman. Jadi, sesungguhnya itulah yang akan terjadi. Maka seorang Junullah, ini bukan harang-harang saya loh. Kalau ada fitnah, wah, orang itu udah ngayal lagi tuh. Ini ada dalam mimpi, adalah mubasyirat, ya. Dan syarat untuk menjadi Junullah, alhamdulillah terpenuhi oleh siapa? Dari seluruh pengikut Qasim. Bukan mau dia, tapi sebuah fakta. Saya mau menceritakan sebuah fakta. Majelis aja, tidak ada lagi. Pertama, yang paling banyak difitnah. Baik, rekan sekalian. Yang tadi, mimpinya lagi saya tambahkan. Tadi kan yang terkena sihir ya, di dalam mimpi Qasim, yaitu menganggap musuh, yang kabur dan melawan. Yang berbohong. Nah ini, ada juga yang berbohong kan, di dalam mimpi itu. Mengatakan keluarga Qasim sudah pergi saat ditanya Qasim. Tidak ikut, memukuli. Yang berikutnya, yang menyembunyikan keluarga, ini menutup kebenaran. Artinya menutup kebenaran. Orang gajah itu banyak tahu kebenaran. Tapi kadang-kadang, dia tidak mau ikut-ikutan. Dia tidak menjelaskan kebenaran. Ada. Ada yang netral. Ya, di dalam mimpi itu ada yang netral. Tidak tahu apa-apa, bahkan bersembunyi ketika Qasim datang. Ya, itu dalam mimpi Qasim. Nah, lalu gajah yang mana yang selamat datang berjuang, yang dipukuli oleh gajah yang lain. Dan terbukti kan, mantan-mantan gajah itu sampai hari ini fitnah terus. Pas kan? Saudaraku yang dipukuli oleh orang-orang gajah. Dan terbukti, itulah takwil yang sesungguhnya, yang benar. Ya. Kitab-kitab ulama mengatakan, sekali lagi, hasil takwil yang benar dan mimpi yang benar pasti sesuai dengan alam nyata yang ada. Dan alhamdulillah dipastikan 100% apa yang dimimpikan Qasim benar terjadi. Ya. Saudaranya dipukulin terus dari dulu. Kita hanya bertahan. Ketika giliran bertahan, wah, negatif lagi. Begitulah kira-kira ya. Jadi jelas.
Kemudian pertanyaannya, apakah yang memukuli keluarga Qasim ini maksudnya? Adalah anggota kerja yang tersihir? Ya, secara simbolik mereka adalah orang-orang yang kehilangan adab. Persis kan? Mohon maaf nih, Ustadz tadi yang disebut-sebut sama Mahdi, kalau saya harus terbuka, kita harus jujur apa adanya. Kurang adab. Janji, mau di sini, maka perlu dimodalin lah, beli-beli kitab. Itu, saya ingin menceritakan kurang adab ya. Tidak terrealisasi. Saya sudah sampaikan ya. Malah bikin channel. Harusnya kan ada adab lah. Kang, mohon maaf, karena kesana jauh, saya tidak bisa. Terima kasih lah, ini kitabnya sudah dibeliin banyak ya. Kemudian kitab asli lagi ya, bukan terjemahan. Kemudian ini mohon maaf, saya ingin meramaikan lah, mendukung. Untuk ini saya ingin ada channel baru dengan perspektif baru sebagainya. Karena harusnya begitulah, ada adab ya. Ini tidak tiba-tiba, apalagi nyulikin, mempengaruhi orang-orang gajah untuk masuk kepada pemikirannya. Itu kan tidak ada adab itu. Benar kan ya? Persis kan takwilnya. Mendahulukan emosi dan ilmu tuh. Sama Abu Fida juga. Chatnya coba. Ada lagi nanti chatnya Abu Fida. Emosi. Kata-katanya itu kata-kata emosi. Tanpa sebab loh. Gini, boleh orang marah. Tidak apa-apa. Tapi harus ada jelas sebabnya apa, ada sebabnya. Seperti kita, kalau kita penjelasan kepada ini, kita marah, ada narasinya jelas sekali. Dan wajar kita marah. Tapi mereka begitu, ketika ditanya, malah diblokir. Berarti kan marah emosional. Ini yang disebut dengan mendahului emosi daripada ilmu. Bahkan ketika tidak bisa menjawab, keluarlah kalimat bodoh. Kan itu berarti mendahulukan emosi daripada ilmu. Menganggap peringatan sebagai ancaman. Sudah diingatkan oleh mimpi banyak orang lain. Contohlah. Ada yang memimpi yang ikut Kang Diki akan selamat. Kan ada tuh. Bagi orang lain ancaman. Wah itu. Jadi memang demikian. Berarti kan faktanya terjadi ya. Baik, kita terusan. Sebentar lagi. Tetapi bukan berarti mereka sadar berkhianat. Nah, rekan sekalian, belum tentu mereka sadar berkhianat. Manusia itu jarang loh sadar berkhianat. Jarang. Tidak disadari kebanyakan. Jadi bukan mereka itu jahat secara niat. Nggak mungkin lah Abu Fida niat jahat kan. Dia tahu dalil lah. Ustaz Dede juga nggak mungkin ya. Dede kan juga niatnya jahat. Tidak mungkin. Susah. Karena dia tahu dalil, tahu agama. Jadi tidak disadari bahwa mereka sudah tersihir dengan sihir-sihir Dajjal ya. Jadi Qasim sudah mengatakan bahwa Majelis Gajah akan membangun sebuah tempat untuk kepentingan umat dan jangka panjang. Maka tidak mau dengar dengan egonya masing-masing. Ada yang kesini tidak sesuai dengan seleranya, marah-marah, keluar, memfitnah di luar. Kan itu, aduh. Ya, memang harus keluar, yang gitu-gitu. Udah tahu, ini rumahnya Ustaz Padi, udah tahu rumahnya. Masa kakinya diongkang-ongkang ke meja, kira-kira gitulah ya. Masa tiba-tiba mengambil kulkas, makanan di kulkas, kira-kira begitulah. Ada orang begitu, maunya sendiri aja di sini. Dan Allah yang mengeluarkan, ya, bukan kita. Contoh banyak. Udah tahu di sini tempat pembinaan. Baik, saya kira jelas demikian rekan sekalian. Kesimpulannya, mimpi tentang ada orang yang menebarkan sihir ke gajah yang dialami Qasim terbukti 100% terjadi benar. Seluruhnya rangkaiannya tadi ya. Dan yang selamat adalah yang dikatakan oleh Qasim dalam mimpi lain dan mimpi yang lain. Bahkan Qasim pernah menanyakan ke saya sebelum berangkat, bro, kamu foto kamu itu mimpi yang lain loh. Bro, coba kamu kirim foto-foto kamu dari sejak remaja. Saya kirim kan. 2 hari kemudian saya tanya, bro, kamu kan minta foto sama saya ya. Nanti mungkin hari ini besok saya share gitu. Chat-chatnya. Ya ada katanya. Wah, alhamdulillah.
ditunjuklah foto saya ketika ngisi seminar di sebuah kampus. Saya sedang jadi Arimateok ya, sedang gerak ya, ngisi seminar di sebuah kampus. Ini yang saya lihat di dalam mimpi saya. Oke, jelas. Jadi semakin jelas siapa yang sosok yang dimimpikan oleh Muhammad Qasim. Dan supaya tidak bisa dibantah lagi oleh mereka, saya sertakan chat-chat. Tadinya saya tuh tidak inginlah menampilkan chat-chat Qasim ya, karena itu privacy sebetulnya. Tapi Qasimnya sendiri membantah-bantah. Ya wajarlah, karena dia sedang terkurung fitnah Dajjal di sana ya, sedang ngumpul dengan orang-orang yang terpenjara Dajjal. Dan sesuai dengan mimpi Tesipa, Qasim sedang salah teman sekarang. Qasim sedang salah kamar dan sebagainya. Jelas mirip persis, artinya mimpi itu tidak benar. Demikian, wallahu alam, ini semua kita yang hanya bisa menganalisa, tetapi Allah lah yang lebih mengetahui. Kita hanya bisa membuktikan sesuai dengan fakta. Dan alhamdulillah kita bisa menyajikan fakta-fakta yang sesuai dengan membuat surat itu sendiri.